warahmatullahi wabarakatuh. Segenap Bapak sekalian, khususnya Kiai Hamid, Kiai Soleh dan lainnya, saya tidak akan menambah. Tadi saya kira yang disampaikan oleh Kiai Hamid dan Kiai Soleh itu sudah cukup. Memang dalam keputusan Suriah PWNU melalui LBM atas perintah Suriah, di sana ada beberapa perincian, mungkin yang kaitannya dengan Kota Kediri. Di sana poin ke-7 bahwa untuk daerah tertentu yang pemerintahnya melarang kepada semua rakyatnya untuk pengendalian corona, di sana misalnya maka wajib dipatuhi dengan takbir di buyah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mungkin yang esensi dari larangan itu kan yang penting pokoknya tidak terjadi kumpul-kumpul. Esensinya sebenarnya bukan Jumatannya, tetapi tidak kumpul yang banyak, sehingga seperti Kiai Kafa dan Kiai Hamid tadi memberikan solusi, mungkin memakai kaul yang ringan, dan kalau kaul itu juga tidak harus di masjid, jadi di rumah sendiri ya tidak apa-apa. Jumatan 3 orang dengan istrinya, anaknya jadi Bilal, nanti ayahnya yang khutbahnya ya tidak usah terlalu panjang, pokoknya syarat rukun kemudian salam, dan itu lebih ngirit, tidak ada amplopnya nanti. Tetapi kaul yang 12 ataupun 34 ini di sana juga disebutkan setelah itu sunat sholat zuhur lagi, karena mura'atan lil khilaf yang mengatakan harus 40 yang dianggap sebagai kaul kuat. Jadi kalau mulai zuhur ini ribet jalannya, wis sholat Jumat engko baleni neh zuhur. Nah kalau yang kuat itu cukup zuhur sudah selesai. Jadi pengen enteng-entengan, kalau pengen palanya lebih banyak ya nanti Jumatan, kemudian nanti zuhur lagi, ya itu palanya lebih banyak. Ya mungkin ini biar untuk yang Pak Kiai-Kiai seperti Kiai Kafa, Kiai Hamid, Kiai Soleh. Kalau kita mungkin cukup zuhur saja yang ringan-ringan. Toh itu juga tidak apa-apa. Dan mungkin karena pertimbangan pemerintah itu seperti disampaikan oleh Gus Kholia Stakuf itu, karena al-insaniyah itu qoblat tadayun. Jadi pertimbangan keselamatan nyawa itu lebih dipertimbangkan daripada urusan agama ketika masih bisa dilakukan dengan cara yang lain. Nah, sehingga itu mungkin pertimbangan pemerintah sebelum nanti keadaan sekarang saja sudah banyak yang panik. Kalau tidak segera diambil sikap seperti itu, kalau nanti yang terkena lebih banyak semakin panik lagi. Kalau sekarang mungkin yang panik masyarakat yang ke bawah menengah, bisa jadi yang kelas atas pun juga menjadi semakin panik kalau sudah semakin parah. Karena itu untuk menjaga agar tidak seperti itu, maka akhafuduraren lah gampangannya. Kalau dalam fikih memang ini dua pilihan yang sama-sama tidak baik, yang sama-sama buruk, tetapi dipilih yang paling ringan. Kalau nanti masih dilegalkan seperti itu, khawatir nanti penyebarannya semakin banyak dan menjadi tambah semakin panik lagi. Wong masih 1 saja sudah panik, apalagi kalau sampai 10 tiap kecamatan ada, wis bingung, mesti tambah, bukan panik lagi. Nah, karena itu
maka ada kebijakan seperti itu. Dan memang corona ini juga virusnya sendiri juga bisa menular lewat berbagai media, dan sampai sekarang belum ditemukan obat yang paling efisien untuk menyembuhkan itu. Sehingga prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh kedokteran pun belum menjamin itu sebenarnya, yaitu hanya baru 75%. Kenyataannya dokter-dokter yang ahli kesehatan dan sudah memakai prosedur kedokteran yang paling pun juga banyak sekali yang terkena, apalagi hanya sekedar pakai sabun dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya sudah cukup kalau untuk ukuran besar. Tapi kalau yang nanti sudah terpapar parah, ini ternyata dokter yang sudah pakai standar kedokteran pun masih ada yang terpapar oleh itu, sehingga ini tidak sama dengan yang lainnya seperti TBC dan lain sebagainya lah. Kalau orang TBC salaman saja tidak apa-apa, rangkulan salaman haji mungkin juga tidak apa, tapi kalau ini bisa seperti itu. Dan ini memang belum ditemukan obat yang mujarab, dianggap mujarab. Kalau penyakit lain, TBC dan lainnya kan sudah ada obat-obat dan lain sebagainya, sehingga orang bisa aman. Cuman kalau orangnya kaya, ya nanti bisa pakai obat yang lebih kualitasnya baik sehingga gampang sembuh. Tapi kalau kelas yang menengah, pakainya obat-obat yang generik itu ya, sehingga ya kalau sudah sangat parah ya tentu tetap saja akhirnya. Ya kualitas keuangan sangat menentukan. Tapi kalau dalam corona ini sing sugih melarat padha ae. Mereka belum ada obat yang dianggap paling baik untuk menyembuhkan itu. Sehingga duitnya akeh, kalau gak duit blas podo-podo mawon. Sehingga itu yang jadi pertimbangan dari pemerintah dan beberapa kepala daerah yang lain untuk melakukan kebijakan seperti itu. Kan kalau Gus Yahya Stakuf mengatakan sebenarnya dalam hal ini sudah tidak perlu ada khilaf lagi. Tapi jenenge kiai mesti panggah khilaf, gak iso gak khilaf. Mesti salah ngalor ya mesti ana sing ngidul. Nek gak ngono gak kiai. Jadi ya tetap saja. Kalau Gus Kali menanggapinya ikhtilaful aimah rahmah, ini misalnya sudah bukan rahmat ini. Sudah tidak perlu ikhtilaf ini. Karena keselamatan nyawa harus lebih ditaskan. Tapi ya tetap tidak bisa. Ya Rio yo panggan duwe dalil ya. Kalau ada dalil. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.